3, 2, 1, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat STP, berjumpa lagi dengan saya. Ya, saya orang yang tidak terkenal dan memperkenalkan diri. Pada kesempatan ini, saya juga akan memperkenalkan orang yang tidak terkenal. Justru karena tidak terkenal, kita coba kenalkan supaya dikenal dan terkenal. Kalau sudah dikenal dan terkenal, tidak usah lagi kita kenalkan. Satu langkah maju, Indonesiaku. Amin. Amin. Akai Gas. Nah, beliau seorang apa dibilang pengusaha ya, pedagang awalnya dari tukang servis gas, bukan gas ya, tepatnya kompor ya. Kompor gas. Servis kompor gas. Sudah berapa tahun bergulat di perservisan kompor gas itu? Kurang lebih 10 tahunan lah ada. 10 tahun. Wow, 10 tahun berkecimpung di dalam dunia pergasan ya, LPG ya. Pernah mengalami hal yang menakutkan nggak ketika melakukan servisnya bergulat dengan gas? Kan identik gas itu dengan api gitu. Dengan meledak. Dengan meledak. Pernah sih takut juga awal-awalnya. Awal-awalnya pernah takut. Awal-awalnya takut sahabat, seperti kita gitu, yang apa betul-betul horor ya kalau kita mendengar gas atau api. Terus awal-awalnya takut. Iya, lama kelamaan jadi nggak takut karena keseringan kesering main gas gitu. Main gas. Jadi sahabat sekarang. Jadi sahabat sekarang. Dengan api itu jadi sahabat. Nah begini Kang Agus, ya ini namanya nama aslinya Agus Sobana ya. Tapi brandnya, nama brand dari usahanya adalah Akai Gas. Ya. Jadi Akai Gas identik dengan ahli di bidang gas. Kenapa saya mewawancarai beliau, bukan orang Pertaminanya, karena beliau sudah 10 tahun terjun di lapangan, tahu persis kayaknya persoalan gas ini. Nah begini Kang Akai, sekarang itu kan ibu-ibu rumah tangga nih khususnya, yang di rumah kadang-kadang kan suaminya nggak ada, masak sendiri, kadang-kadang suka takut nih kalau menyalakan gas ini, risih. Sebab pemberitaan di luar itu kan ada gas meledak lah, ya gas meledak dan apa. Sebenarnya benar nggak gas itu bisa meledak? Tabung gas maksud saya. Kalau sepengetahuan saya, tabung gasnya nggak meledak. Yang meledak cuma isi gasnya. Isi gasnya. Isi gasnya. Itu bisa meledaknya kenapa? Karena mungkin ruangannya pengap, ventilasinya kurang. Iya, jadi begitu si regulator bocor, nggak kedengaran, baunya sama dengan bau tong sampah, jadi nggak kecium bau. Orang suka langsung nyalain kompor, ya itu bisa jadi meledak. Yang meledak itu gasnya, bukan tabungnya. Oh iya. Jadi sepanjang sejarah pengalaman 10 tahun belum pernah ya? Iya, belum pernah sampai gas meledak gitu, sampai hancur gasnya. Nggak ada, cuma yang ada ya paling apinya gitu, isi gasnya itu yang meledak gitu. Itu kebocoran gas itu dikarenakan oleh hal apa tuh? Biasanya regulator ya. Regulator, terus selang gasnya ada yang bocor. Mungkin kalau masalah tabungnya ada yang bocor dari sini, tapi itu jarang terjadi, kemungkinan dari tabungnya, biasanya dari regulator. Terus dari sealnya itu yang sering itu dari seal ini nih Pak. Seal karet itu? Ya seal karetnya. Ya. Yang jelek gitu. Suka ada yang ditambah pakai karet gelang. Sebaiknya mah jangan, kalau itu pakai aja karet seal yang bagus, yang baru. Bagus, ya. Ataupun regulator yang sekiranya sudah tidak baik, lebih baik jangan dipaksakan gitu, untuk keamanan. Untuk keamanan. Jadi sahabat, sebenarnya yang harus dijaga oleh ibu-ibu rumah tangga nih, kiat-kiatnya Kang Agus, supaya mereka lebih aman dan lebih tidak takut lagi lah terhadap urusan dengan gas. Karena ini kaitannya dengan ibu rumah tangga. Betul sekali. Ya, pertama yaitu regulator harus sering dicek, selang gas, kompornya juga rajin dibersihkan gitu. Ya kadang-kadang kita males ya. Gitu. Males. Yang paling utama di dapur itu harus ada ventilasi. Harus ada ventilasi udara yang lumayan gitulah. Jadi sahabat, kesimpulannya begini. Jadi tabung gas ini, walaupun kita lempar ini tidak akan meledak. Nggak akan meledak. Ini ini baja luar biasa ini. Yang meledak itu, nah bisa sering terjadi itu
ada kebocoran di regulator, gas keluar, ventilasi nggak ada. Nah, ketika terjadi percikan api, maka gitu. terjadilah Api, pembakaran api ya. api. Jadi seolah-olah kan kalau gas sudah mengumpul, ada iya. percikan jadi ngebluk gitu ya. Yang bluk, Meledak iya, gitu ya. Meledak. Bisa jadi si regulator itu terpental ya. Bisa jadi. Nah, jadi lebih baik pelihara regulator, cek kalau sekiranya ada kebocoran, lebih baik digantilah regulator. Lebih baik diganti. Sebenarnya harga regulator itu berapa sih? Murah-murah saja. Yang terpenting sih SNI ya. SNI ya? Ya, yang dari 55.000, ada yang 70, ada yang sampai 100.000. Ya kalau menurut saya mah harga segitu nggak sebanding lah dengan nyawa kita ya, dengan keamanan ya, servis. Nah, selain tadi, ini bisa demo nggak? Kita akan demonstrasikan ke ibu-ibu supaya ibu-ibu jangan takut lagi ya. Iya, kalau terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran jangan panik. Nah, begini sebelum demo, begini Kang Agus. Iya. Saya juga pernah ngalami nih dari gas ini, walaupun sudah dibuka regulator, si gas itu tetap keluar. Itu faktor apa tuh? Si ventilasi yang di dalam ini ada kotoran menyumbat, makanya jadi keluar terus. Kayak gini gitu, pas lagi itu kan kedengaran gini ya. Gitu. Jangan kayak gitu kan. Ya, sebenarnya mah kalau gitu tinggal ditojos aja, tinggal ditusuk aja sampai nggak keluar gitu. Itu bisa jadi kasih ini aja apa air gitu gimana. Itu namanya apa, pentil ya kalau itu teh. Pentil ya, pentil gas. Jadi si pentil itu kan gas. Kalau gas keluar tuh turun. Turun karena begitu ini gas, ini regulatornya itu pentil itu teh ditekan oleh sini, oleh ini. Iya. Nah, begitu begini pas gini dipasang gini, udah gitu pas dibuka lagi bunyi ada, udah gitu ya tinggal ditojos aja kayak tadi. Solusinya begitu. Itu kemungkinan di pentilnya ada pasir kecil atau ada dari logam dari sini keangkat logam jadi nyumbat. Atau bisa juga bekas nasi yang kering bisa jadi. Ya, pokoknya pasti ada yang nyumbat gitu. Nah, jadi jangan panik aja. Kadang-kadang suka begini nih. Karena berhembur terus kan, kita suka panik bawa keluar, lempar ke kolam gitu. Padahal itu bukan masalah sebenarnya. Nggak apa-apa sebenarnya, cuma sayang aja. Lebih baik ya tinggal ditojos saja dikit. Nah, jadi ilmu ya sahabat buat ibu-ibu rumah tangga nih. Nanti kalau regulator sudah dicabut, gas masih keluar, ditojos aja sama obengnya. Sampai keluar tadi ya. Sampai keluar pasirnya. Sampai keluar, nanti juga pasirnya ikut menyembur. Ikut keluar. Itu karena klepnya ada yang menghambat ya, ada yang menghalangi sehingga si katup klep itu tidak naik lagi, turun terus karena terhalang. Nah, ketika kalau kita ditojos baik ke obeng ataupun apalah yang bisa mengeluarkan gas, nanti juga akan tersembur. Nah, itu solusinya. Dan jangan takut ya kalau gas bocor, tapi saya kaget tadi. Asli naruas. Jangan takut kalau ada kebocoran, sebenarnya itu bisa diatasi. Kita akan demokan ya, kalau bagaimana kalau regulator itu bocor, ternyata api itu tidak berbahaya selama ada ventilasi atau ruangan udara yang cukup. Coba Kang Agus bisa didemonstrasikan nggak? Demo bocor aja. Ya, bocor. Nanti kalau api menyembur dari sini misalkan. Sebelumnya kalau ibu-ibu ya biasanya kalau cek tabung tinggal masukin aja ke ember. Kalau ada yang betul ada yang bocor, kalau enggak mah nggak bocor, nggak apa-apa. Dimasukkan ke air segini aja. Kalau ada yang bebes gitu. Kayak itu berarti tabungnya ada masalah. Tabung ada masalah. Ini harus dikembalikan ke Pertamina ya. Udah kalau itu pasti udah dicek sama Pertaminanya, ada yang recycle-nya, ada yang itunya. Betul. Tapi kalau dari regulator mah ibu-ibunya seperti biasa. Ini demonstrasi ibu-ibu sebuah regulator yang bocor dan api keluar dari regulator. Jangan panik. Ini cara mengatasi dan memadamkannya. Cara pasangnya biasa gini. Kan biasa ibu-ibu suka itu apa? Kalau cek bocor gini ya, suka berdesis. Kalau enggak berarti aman. Kalau saya mah ya paling dipakai korek kalau bocor kan. Kalau bocor kelihatan ada api ya, tapi jangan panik, tinggal ditiup. Kalau ada api di sini tinggal ditiup aja, nggak apa-apa. Langsung padam ya? Langsung padam. Nih kalau regulator yang sepertinya selang gas bocor ya pasti
kayak gini nih, ada api. Tinggal tutup aja, ibu-ibu tinggal tiup aja gini. Tinggal tiup aja gitu, atau tinggal gini, tinggal tutup. Udah aman. Udah aman. Buka aja regulatornya. Buka ya. aja regulator. Coba saya ngetes. Mangga. Saya ngetes ya. Coba sama Kang Agus nyalain dulu. Iya, siap. Ini bocor ya. Bocor ya. Nah, ini cara memadamkannya nggak usah panik. Cukup ditutup aja ini ya. Iya, betul. Hah? Atau ditiup. Masih nyala di tangan saya. Gini aja Pak Doni. Semuanya tiup tuh gitu. Nggak panas. Bener. Mau sekali lagi? Coba, Ayo. coba. Tutup, ya. tutup semuanya. Bener. Langsung dibuka ya. Dibuka aja. Nah, Dibuka. aman. Aman. Nggak. Jadi justru Kalau ada di kompor gitu, tinggal ada api, kompor udah dimatiin gitu, tapi masih nyala, tinggal buka aja regulator. Oh iya benar ya kalau Karena biasanya- sumbernya kan dari ini api sumbernya jadi tabung gas. Iya. Tabung gas sama regulator dikeluarin, jadi tinggal dicabut regulator udah aman. Jadi kuncinya jangan panik. Jangan panik aja. Kalau panik itu Kemana-mana, bisa iya. celakanya Bisa kita karena celaka. panik ya. Ya apapun santuy aja lah, gitu, santuy aja. Nah biasanya apa saja sih? Bukan selain gas juga, mungkin kompor juga menunjang ya dari Kompor kebakaran juga, itu. betul, karena kotor. Karena kotor banyak. Tapi jarang minyak, terjadi sih dari kompornya yang bocor. Biasanya dari kalau kebakaran itu ya dari si api dari kompor nyambar ke tabung gas yang bocor barusan kayak gitu biasanya. Jadi gitu. nggak mungkin dari apinya langsung bocor gitu. Ini kualitas kompor juga mempengaruhi ya. Bisa juga. Sebab begini, ada kasus juga nih ketika nyalaan kompor itu nyala. Ternyata nyalanya itu ada bekas minyak. Ya minyak kelapa, minyak betul. kelapa. Iya. Atau ada pengecetannya yang tidak baik, kualitas catnya dari kompor itu ya baik, itu bisa menyala. Bisa ya. menyala. Itu bisa mengundang kebakaran sebetulnya. Sebenarnya. Ya, jadi perawatan sahabat. Nah ternyata kalau saya lihat di toko Akai Gas ini, ternyata tabung gas ini bukan dipakai hanya untuk memasak di kompor, tapi bisa juga jadi water heater ya, Iya. alat pemanas Pemanas air, kamar pemanas mandi. air. Jadi air keran kalau ingin mandi air panas tidak usah pakai listrik Iya. ataupun tenaga matahari, bisa dengan tenaga gas. Iya. Seperti apa tuh? Ada contohnya nggak? Ada Pak, ini yang kayak gini Pak. Iya. Nanti di ini ya, contohnya seperti inilah water heater. Nanti bisa dilihat. Ternyata itu lebih hemat. Lebih hemat, iya betul. Daripada listrik. Daripada listrik, Tapi daripada perawatannya gimana tuh? perawatannya ya hampir sama dengan kompor, jarang ada kendala. Cuma kalau biasanya kalau water heater itu kan sensitif, jadi sensitif terhadap ledakan. Jadi walau ada tabung gas baru biasanya suka nggak nyala gitu, jadi nggak suka hangat ya. Tinggal buka aja si regulator, dipasang lagi, dibuang dulu. Tinggal pasang aja regulator, dibuang dulu, masukin. Insya Allah nyala lagi. Jadi tetap sama sistemnya sama pembakaran ya? Pembakaran sama. Cuman beda dengan kompor ya? Nah, kalau minimal langsung air. Otomatis sama keran air. Begitu keran air dibuka, langsung hangat gitu ya. Paling 5 detikan langsung hangat. Matiinnya juga dari keran gitu. Otomatisnya dari otomatis keran. Otomatis dari keran. Nanti kita lihat demonstrasinya ataupun sahabat bisa lihat dari liputan yang sudah kami siapkan tentang water heater yang menggunakan tenaga gas LPG ini. Siap. Ya. Dan ternyata gas LPG ini bukan hanya, kalau kita mah kan ingin mandi air hangat cuman pasak air Ya masak air dulu dipanci, gitu. baru kita bisa mandi. Tapi ini mah kan bisa praktis dengan water heater. Kalau ada sahabat ISTP nih pingin pasang water heater dengan tenaga gas ini, berapa ongkos yang mesti dikeluarkan? Biayanya teh 1.700.000. 1.700.000. Udah unit lengkap, instalasi. Itu sudah pasang. Udah termasuk pasang. Jadi kita itu hanya sudah tinggal menikmati gitu. Tinggal menikmati aja. 1 juta berapa? 1.700.000. No, 1.700.000 itu kita sudah berikut plus pasang. Garansi servis nggak? Garansi servis 1 tahun. Garansi servis 1 tahun. Ayo sahabat nih, Akai Gas ada di sini nih. Kalau ingin malam-malam malas masak air dengan air kompor, ada water heater dengan tenaga. Bisa dengan gas yang 5 kilo ya ini? Bisa yang 12 kilo juga bisa. Yang 5 kilo bisa ini.
ini praktis sekali. Kita bisa mandi dengan air hangat. Water heater hanya dengan 1 juta berapa? 700.000 saja kita sudah bisa menikmati mandi dengan air panas. Nggak Bukan usah air panas, air hangat ya. Iya. Kalau air Tidak panas usah kan ke nanti melotok. Cipanas, ya. Di sini kan banyak tabung macam-macam ya. Ada yang warna pink, ada yang hijau, bahkan ada yang 12 kilo tuh yang 12 biru ya. kilo. Yang biru 12. Ini yang berapa kilo ini? Ini yang 5,5 kilo. 5,5 Isi kilo. ini yang 3 kilo. Ini perbedaannya apa ini? Kalau isinya sama aja kan? Kalau isinya sama aja LPG, liquid petroleum gas. Kalau ini subsidi. Oh, ini subsidi. Ini subsidi. Sahabat, ini subsidi. Iya, untuk masyarakat miskin. Nah, ada tulisan dari Pertamina-nya. Hanya untuk masyarakat miskin. Yang mobilnya banyak, Iya. yang motornya juga banyak, jangan pakai yang ini. Kasihan, Kalau ini bisa, subsidi ya. untuk masyarakat miskin ya. Hanya untuk masyarakat miskin. Ada ya tulisannya ini? Ada. Subsidi. Subsidi. Kalau ini nggak subsidi kan? Nggak subsidi ini mah dari sama Kalau yang keluaran ini dari harganya Pertamina. berapa ini yang 5,5? Ini tabung perdana plus isi dari Pertamina 295.000. 295.000. Isinya- Kalau yang subsidi ini Kalau yang subsidi ini mah sekitar 170.000 udah isi. tabung plus isi. Nah, kalau Tabung plus isinya mah kan rupa-rupa, isinya ada. Kalau yang dari Pertamina mah pastilah 17.000. Jadi yang subsidi itu khusus yang 5 kilo yang warna hijau ya? Yang 3 kilo warna hijau. Yang subsidi guys. Pakai sahabat, jangan yang pakai subsidi dong, malu lah. Ini kan khusus bagi warga kecil ya. Nah, sekarang begini. Sering juga kita temukan di masyarakat istilah blue gas. Gas biru. Sepemahaman saya, mungkin juga banyak masyarakat yang awam, bahwa blue gas itu si apinya tuh warna biru gitu. Sebenarnya apa sih bedanya antara blue gas dengan gas biasa? Sama saja kalau sepengetahuan saya isinya LPG. Oh, isinya LPG. Cuma kalau blue gas itu dari perusahaan PT Blue Gas. Oh, PT Blue jadi Gas. blue gas itu bukan sifat Api, gas, bukan, tapi bukan. itu Brand, merek sebuah perusahaan blue gas ya. Iya. Oh, kalau apinya sama aja. Sama aja. Merah. Enggak biru. Kalau kompor, Nah, ini begini Kang. Saya tuh suka melihat ya di kompor itu kadang-kadang ada apinya itu biru cantik gitu ya. Ada juga yang merah menyala gitu tah. Itu faktor apa ya yang membedakan supaya biru dan merah? Itu faktor dari kompor gasnya, bukan dari gasnya, dari kompornya kotor kan bisa jadi apinya merah. Itu pengaruh ya. Yang di dalamnya kotor-kotor jadi suka merah. Bukan karena blue gasnya, bukan karena blue gasnya. Blue gas juga kalau pakai kompornya kotor gitu tetap aja bakalan merah walaupun merek blue gas. Walaupun merek blue gas. Iya. Kalau kompornya jadi kualitas kompor nomor 1. Jadi kalau kompornya bersih itu pasti biru lah. Sahabat, saya baru tahu asli. Mungkin sahabat juga yang baru mengenal baru tahu ya. Pemahaman kita itu yang namanya blue gas itu apinya biru gitu. Ternyata blue gas itu sebuah brand, sebuah merek perusahaan namanya Blue Gas. Apinya mau biru mau merah itu tergantung kualitas kompor dari kompornya dan kualitas perawatan kita terhadap kompor itu ya. Iya. Bisa aja mereknya Blue Gas tapi kompornya kotor anggar aja. Tetap aja beremnya merah. Iya. Saya baru tahu ya kalau Blue Gas itu hanya sebuah brand, sebuah merek. Oke, ya begitu sahabat. Jangan lupa orang yang kaya yang penghasilannya 10 juta ke atas jangan malu-maluin pakai gas yang warna hijau hanya untuk rakyat miskin. Apalagi ya kalau masalah sesuatu yang paling berbahaya di urusan perdapuran nih, yang sering ditemukan di lapangan, selain tadi kebocoran, nggak ada lagi? Nggak ada lagi, kayaknya itu aja. Ya, paling pesan-pesan buat ibu-ibu rumah tangga nih. Iya, buat ibu-ibu rumah tangga. Kalau terjadi kebocoran jangan panik seperti yang dibilang Bapak Doni tadi, nggak usah panik, gas itu aman. Pada intinya jangan panik, sedia selalu lap basah kalau takut, selalu pakai karet seal yang bagus. Karet seal yang bagus ya. Itu aja, nggak usah panik. Pengalaman ya alhamdulillah kalau kebakaran kalau dari kompor
jarang terjadi gitu, kebanyakan dari instalasi listrik Dari lah. instalasi Dari listrik. instalasi listrik. Instalasi listrik. Iya. Itu Kalau- juga karena kita yang ceroboh juga. Kalau Kita dari ceroboh. tabung gas mah jarang gitu. Tapi ada tapi cuma jarang. Oke sahabat, sebagai penutup, hati-hati, bukan hati-hati, waspada tetap. Ibu-ibu rumah tangga kalau di dapur siapkan ventilasi yang cukup. Kalau lagi memasak jangan ditinggalkan kompor itu. Kadang-kadang ini yang bahaya itu, Nah, itu, kita betul. lupa masak nasi sampai gosong, Gosong. sampai katelnya itu menyala. Iya, Nah, itu ya bisa yang jadi. lebih bahaya Lebih sebetulnya. bahaya. Jadi yang bahaya itu bukan masalah gasnya, keteledoran kita. Betul. Apalagi ibu-ibu masak sambil tiktokan, Iya. masak telur sambil tiktokan, Lupa, gitu. Ya, telurnya jadi gosong, masak mie. Udahlah, kalau masak pelihara, jangan sampai itu terjadi, kita lengah, kompor terus menyala. Dan lebih bagus mah kalau malam-malam ya jangan menyimpan katel ataupun panci di atas kompor. Lebih baik kompor itu dalam keadaan kosong. kosong. Gitu. Jadi kalaupun ada nanti api menyala nggak apa-apa ya. Nggak Kalau apa-apa. justru bahaya itu kalau ada benda di atasnya itu yang ikut terbakar ya. Ikut terbakar. Ini sering lupa nih, bapak-bapak juga nih, kalau malam hari nih nggak ada korek api mau rokok. Nah ini sering kejadian. Api nggak nyala. Karena nggak ada bawa korek api, akhirnya lewat kompor gas, strek gas, nyalakan rokok, pergi aja, gas kan tetap menyala. Menyala, nah ini bahaya. Bahaya juga. Saya juga pernah pas nyalain rokok, yang habis apa? Kumis saya ikut terbakar. Nah, jadi sahabat, silakan kalau Anda ingin servis kompor, water heater, pasang water heater, ataupun juga ada, Pak. Ya spare part di sini banyak, spare part kompor juga banyak. Mau konsultasi, servis, silakan datang ke Akai Gas. Alamatnya di sini. Di sini ada juga IG ya. Ada IG. Atau kalau Anda malas bisa didatangi di toko Sofi. Nama tokonya apa? Akai Gas. Akai Gas ya. Di Sofi juga ada, Sofi Lazada, Shopee, Tokopedia. Shopee, baru Shopee sama Tokopedia. Akai Gas. Nah, insya Allah ini sebuah toko apa namanya ya? Ya Akai Gas ya, toko gas. Tapi banyak spare part kompor yang baru juga banyak. Ada. Mau ganti regulator, ganti selang, ganti kompor. Kecuali kalau ganti kulit nggak bisa ya. Nggak bisa. Atau ganti nasib. Itu nggak bisa. Sekian obrolan dan bincang-bincang saya dengan Kang Akai Gas. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi bagi ibu-ibu rumah tangga. Amin. Mulai sekarang jangan panik. Karena api itu berbahaya kalau kita hadapi dengan kepanikan. Api bisa jadi sahabat kita kalau kita menghadapinya dengan santuy. Santai aja. Satu langkah maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.